Perkenalkan, nama saya Robi Saribu. Saya dari kelas IKOP A STAMUK 2023. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan farmakologi dari mata kuliah farmakologi. Di sini saya akan memulai dari pengertian farmakologi sampai pada rute-rute pemberian obat. Yaitu yang pertama, pengertian farmakologi. Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat, terutama pada aspek efek dan nasib obat dalam tubuh. Obat sendiri merupakan senyawa kimia pada dosis tertentu digunakan dalam diagnosa, penanganan, atau pencegahan penyakit. Kita masuk ke dalam jenis-jenis farmakologi. Jenis farmakologi ini dibagi menjadi 5 bagian, yang termasuk diantaranya 1. Kimia medisinal. Kimia organik atau kimia medisinal merupakan ilmu yang termasuk dalam disiplin ilmu kimia. Namun dalam perkembangan farmakologi di era modern, peran kimia organik atau kimia medisinal adalah sangat penting. Yang kedua yaitu farmakologi. Farmakologi ialah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan dan lainnya yang merupakan sumber obat. Yang ketiga yaitu farmasi. Farmasi ialah ilmu yang mempelajari cara membuat, memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. Yang keempat yaitu farmakodinamika. Ilmu yang mengkaji pengaruh obat terhadap tubuh dinamakan farmakodinamika. Definisi lain farmakodinamika adalah studi hubungan konsentrasi obat dengan efek biologi, fisiologi, dan biokimia yang ditimbulkan dan sebaliknya pengaruh tubuh terhadap obat. Yang kelima yaitu farmakokinetika. Ilmu yang mempelajari efek tubuh terhadap obat dinamakan farmakokinetika yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Itu yang pertama adalah aliran darah ke tempat absorpsi. Aliran darah ke usus jauh lebih banyak daripada aliran darah yang ke lambung. Jadi absorpsi dari usus lebih baik dari lambung. Keadaan syok sangat mempengaruhi aliran darah ke jaringan subkutan sehingga mengurangi absorpsi pada pemberian subkutan. Yang kedua, jumlah luas permukaan absorpsi. Karena usus memiliki permukaan yang kaya dengan mikrofili, maka usus mempunyai luas permukaan kira-kira 1000 kali luas permukaan lambung, sehingga absorpsi obat melalui usus lebih efisien. Yang ketiga, waktu kontak pada permukaan absorpsi. Jika suatu obat bergerak melalui kontak cuma dengan sangat cepat, seperti pada keadaan diare, maka obat tidak diabsorpsi dengan baik. Sebaliknya, apapun yang memperlambat transport obat dari lambung ke usus akan memperlambat kecepatan absorpsi obat tersebut. Dan selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap pembagian obat. Obat adalah suatu senyawa yang bereaksi dalam tubuh, berinteraksi dengan menstimulasi atau menghambat molekul organ dalam tubuh proses fisiologi normal. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut. 1. Obat yang mempengaruhi sistem saraf otonom. Yang kedua, obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang ketiga, obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular. Yang keempat, obat yang bekerja pada sistem endokrin. 5. Kemoterapeutika. 6. Analgesik, antiinflamasi, imunosupresan, dan antihistamin. Kita lanjut ke rute-rute pemberian obat. Yang pertama yaitu melalui mulut. Pemberian obat melalui mulut atau oral adalah cara yang paling lazim karena sangat praktis, mudah, dan aman. Namun tidak semua obat dapat diberikan peroral. Misalnya obat yang diuraikan oleh getah lambung seperti insulin atau oksitosin. Rute pemberian obat yang kedua yaitu sublingual. Pemberian obat secara sublingual yaitu obat diletakkan di bawah lidah, tempat berlangsungnya absorpsi oleh selaput linder setempat ke dalam vena lidah yang sangat banyak pada tempat tersebut. Keuntungan cara ini adalah obat langsung masuk ke peredaran darah besar tanpa melalui hati. Yang ketiga, secara suntikan.
Keuntungan pemberian secara signifikan adalah: satu, efeknya timbul lebih cepat dan teratur dibandingkan dengan pemberian obat per oral. Yang kedua, dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar atau muntah-muntah. Yang ketiga, sangat berguna dalam keadaan darurat. Yang keempat, melalui paru-paru. Cara inhalasi ini hanya dapat dilakukan untuk obat yang berbentuk gas atau cairan yang mudah menguap. 5. Pemberian topikal. Mengatur dosis dan sering obatnya mengiritasi epitel paru yang dapat menembus kulit tubuh. Jumlah obat yang diserap bergantung pada luas permukaan kulit yang terpanjang serta kelarutan obat dalam lemak. Karena epidermis bertindak pemberian topikal pada kulit, tidak banyak obat sebagai sawar lemak. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin cuma sekilas yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.